Penasaran bagaimana data terkirim ketika jaringan antara dua device terhubung? Untuk mengirim data dari satu device ke device yang lain perlu adanya standarisasi jaringan komputer, yang merupakan suatu aturan atau ketentuan protokol untuk jaringan komputer yang harus dipatuhi. Macam-macam standarisasi jaringan: International Organization for Standardization, Telecommunication Industry Association, Institute of Electrical and Electronics Engineers, International Telecommunication Union, dan juga Internet Engineering Task Force. Protokol merupakan kumpulan aturan yang dapat dipahami oleh device untuk berkomunikasi. Suatu protokol dapat berjalan di suatu peralatan di dalam jaringan berkaitan dengan perbedaan media satu dengan yang lainnya. Model Open System Interconnection memiliki manfaat. Vendor yang berbeda dapat berkomunikasi, mengurangi kerumitan perancangan, standarisasi interface, modular engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, dan juga memudahkan pelatihan network. Konsep layering pada model OSI. Application menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan. Layar aplikasi ini bertanggung jawab untuk mendukung layanan aplikasi seperti web browsing, email, dan file sharing. Presentation bertanggung jawab untuk memformat data agar dapat ditransfer antar sistem yang menggunakan format data yang berbeda. Session bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara dua entitas seperti memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Transport bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dikirim dengan benar dan dapat diterima oleh penerima seperti reliable delivery, flow control, dan congestion control. Network untuk menentukan rute yang akan dilalui data menggunakan alamat jaringan untuk menentukan rute yang sangat optimal. Data link untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data menggunakan checksum untuk mendeteksi kesalahan tersebut. Physical untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya dengan menggunakan media fisik seperti kabel, radio, atau serat optik untuk mentransmisikan data tersebut. Proses komunikasi data antar layer pada model OSI ada dua. Enkapsulasi merupakan proses penambahan header dan trailer ke data. Proses dekapsulasi, proses menghapus data dan trailer dari data. Proses kerja model OSI dalam mengirimkan data dari satu device ke device yang lain. Ketika mengirim data akan dimulai dari application hingga physical, di mana data tersebut akan dikirim melalui kabel serat optik dan akan diterima oleh device yang lain, yang dimulai dari physical hingga application, di mana data tersebut sudah berhasil dikirim dan diterima oleh penerima data. Protokol transport pada model OSI yaitu TCP/IP dan UDP. Kedua protokol ini berada di layer transport yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan dapat diterima oleh penerima. TCP/IP lebih reliable, melakukan sync, melakukan replacement apabila terdapat kerusakan atau hilangnya data, dan lebih konsisten. Ini biasanya lebih digunakan saat pengiriman email, file sharing, dan juga web browsing. Sedangkan UDP unreliable, langsung sending tanpa sync. Apabila ada data yang hilang, tidak apa-apa, lebih cepat. Ini biasanya digunakan saat live streaming ataupun juga video game. Konsep layering pada TCP/IP ada 4, yaitu mirip seperti OSI, application, transport, network, dan juga link. Ini jauh lebih sederhana daripada model OSI. Application bertanggung jawab untuk menyediakan layanan aplikasi kepada pengguna seperti layanan HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Transport memiliki dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. TCP bagian yang connection oriented, sedangkan UDP connectionless. Network berisi protokol IP yang merupakan protokol inti dari TCP/IP. IP ini bertanggung jawab untuk menentukan rute yang akan dilalui oleh data. IP ini juga menggunakan IP address untuk mengidentifikasikan perangkat di jaringan. Link berisi berbagai macam protokol seperti Ethernet dan Wi-Fi. Protokol link ini digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya. Protokol link ini juga bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data. Secara kesimpulan, TCP dan UDP merupakan dua protokol transport yang berbeda yang digunakan untuk mengirim data antar komputer di jaringan. TCP merupakan layanan yang dapat diandalkan, sedangkan UDP tidak menyediakan layanan yang dapat diandalkan. Port numbers adalah akses yang merupakan bagian dari model OSI pada layer transport. Nah, di layer transport ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan dapat diterima oleh penerima. Port numbers dibagi menjadi 3 kategori. 1. Well-known ports yang digunakan oleh protokol standar seperti HTTP dan FTP. 2. Registered
port digunakan oleh protokol apapun. 3. Dynamic ports dapat digunakan oleh aplikasi apapun. Cara kerjanya, saat data dikirim dari satu komputer ke komputer lain, protokol transport pada komputer pengirim akan menambahkan port number ke data tersebut. Protokol transport pada komputer penerima akan menggunakan port number untuk menentukan aplikasi mana yang harus menerima data tersebut. Contohnya, ketika membuka browser web untuk mengunjungi situs web, maka browser web akan menggunakan port 80 untuk mengirim permintaan ke server web. Ketika mengunduh file menggunakan FTP, klien FTP akan menggunakan port 21 untuk berkomunikasi dengan server FTP. Kemudian saat mengirim email, klien email akan menggunakan port 25 untuk berkomunikasi dengan server email. Berikut beberapa port numbers yang sering digunakan baik dalam TCP dan juga UDP. Sekian penjelasan mengenai standarisasi jaringan komputer ketika mengirimkan data dari satu device ke device yang lain. Sampai jumpa!